Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah saya, SMA Negeri 1 Pamekasan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung simak video berikut ini. Terima kasih. Lalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, ini mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukannya Bapak. Saya ingin melakukan wawancara. Kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual di program pendidikan guru penggerak, dan kami diminta untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Semoga berkenan ya Pak. Ya. Ini Bapak, selama ini kan mungkin ketika berada di sekolah ini banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya perlu keputusan dalam pengambilan keputusan tersebut, dalam masalah tersebut, mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, selama ini kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan normal? Masalah keputusan kita di sekolah ini, saya selaku kepala sekolah, bahwa menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tugas saya sebagai decision maker, sebagai perusahaan, itu memang harus membuat suatu aturan tertentu, bagaimana supaya tulisan itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aturan-aturan itu bisa kita ambil dari aturannya, ya dari kementerian, ya dari dinas pendidikan, dan kemudian juga aturan-aturan yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Bisa juga bahwa keputusan di sekolah kita ini adalah harus memperhatikan juga masukan-masukan dari pihak-pihak, di antaranya adalah dari komite sekolah, dari bapak ibu dan guru, serta dari stakeholder yang lain, sehingga keputusan itu nantinya betul-betul suatu keputusan bersama yang mempunyai nilai manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1. Berarti nanti bagaimana kepala sekolah Bapak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan, apalagi jika menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini, kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu
pengambilan keputusan yang di situ sama-sama mengandung kebenaran ya. Ya, kita harus melihat dari berbagai aspek. Ya, sama-sama benar. Mana yang manfaatnya lebih besar? Nah, itu benar sama benar yang mempunyai nilai manfaat yang besar. Yang berikutnya dalam pengambilan keputusan itu juga tidak lepas dari mana yang prosedurnya sudah benar. Prosedurnya sudah benar itu melibatkan tentunya fakta-fakta yang benar. Jadi tidak hanya berdasarkan isu atau sebuah laporan tanpa didukung oleh fakta. Jadi jika faktanya sudah benar, aturannya sudah benar, ya prosedurnya sudah benar, kemudian kita masukan-masukannya juga sudah ada dari berbagai pihak, baru kita itu mengambil satu keputusan yang tidak bisa Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya berdasarkan prosedur, ada fakta dan sebagainya. Kemudian menyangkut prosedur atau langkah-langkah tadi itu, prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Bapak selama ini? Begini, kalau misalnya itu keputusan sekolah dalam lingkup kebijakan sekolah secara umum, itu prosedurnya kita harus melalui pertemuan-pertemuan awal. Misalnya dengan komite, ya, jadi ada pertemuan dengan komite. Artinya di situ dari komite bagaimana ada masukan atau enggak. Di situ tentang suatu gagasan yang ingin kita buat suatu keputusan nantinya. Kemudian juga harus kita sebelum keputusan itu terbentuk, tentunya juga harus melibatkan semuanya dari dewan guru maupun karyawan. Bagaimana masukan-masukan dari berbagai pihak itu, termasuk juga dari unsur-unsur yang berkepentingan, seperti perwakilan dari siswa, ya, juga orang tua siswa, ya, yaitu harus jadi faktor pertimbangan. Nah, setelah itu selesai semua, baru kita mengambil suatu keputusan yang nantinya bisa diterapkan untuk sekolah kita ini. Tetapi dalam lingkup kecil itu, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya siswa yang kita mengambil satu keputusan, misalnya ada kasus tentang siswa pelanggaran dan sebagainya, itu kita kan sudah punya tim. Jadi tim itulah yang nanti bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau timnya itu sudah mempunyai data dan kemudian sudah ditangani dengan baik, keputusan terakhir kan di kepala sekolah, ya. Nah, kepala sekolah itu nanti bagi tim itu untuk mengambil satu keputusan. Jadi keputusan itu nanti menyangkut keputusan sekolah, bukan hanya keputusan sekolah. Ya, cuma yang di situ gongnya tetap sekolah. Jadi Ya. melibatkan seluruh sivitas warga sekolah begitu ya? Iya, benar. Apakah keterlibatan sivitas warga sekolah itu merupakan hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, atau ada hal-hal lain yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika atau benar lawan benar itu? Begini, kalau itu menyangkut tentang keputusan kita, jelas efektif itu kalau kita melibatkan semua pihak yang ada di sekolah kita ini. Tetapi tergantung juga kepada jenis permasalahannya. Ya. Permasalahannya ini ada yang harus cepat diselesaikan, artinya sifatnya adalah emergensi. Ya, ada yang sifatnya tidak emergensi. Yang emergensi harus cepatnya. Kita itu memang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Misalnya itu adalah kompresi kasus dan sebagainya. Baru kita itu nanti kompresi kasus itu ada dari Waka, dari Wakasar, ada dari BK, dari wali kelas, dari orang tua, dan di situ difasilitasi oleh kepala sekolah. Bagaimana mencari solusinya? Jadi keputusan itu bukan hanya sekedar keputusan, tetapi dampaknya apa dan solusinya bagaimana? Dari satu keputusan. Memperhatikan dampak dan solusi ya. Nah, dalam
pengambilan keputusan ini Pak selama ini kira-kira ada tantangannya tidak Pak? Ya, tantangan kita sebenarnya ada awal-awal saja. Jadi awal-awal itu kita dalam menata manajemen pengambilan keputusan itu memang perlu kan ada tim di situ. Nah, tim ini perlu diberikan pemahaman bagaimana supaya dalam penanganan kasus tertentu sehingga sampai nanti ke level keputusan dari sekolah itu harus melalui tim yang kita bentuk. Timnya misalnya ada tim tatip, ada dari wali kelas, ada dari BK, dari siswaan. Di situ semuanya itu disatukan dulu dalam satu bentuk fakta ya, fakta-fakta itu, dan kemudian baru nanti kita tembuk dalam satu musyawarah bersama untuk mengambil keputusan bagaimana keputusan sekolah itu dalam menyikapi sesuatu yang misalnya itu sama-sama benar. Ya, misal, oh ini sebenarnya ini benar, tapi bagaimana sekarang itu kita lihat dari aspek prosedurnya sudah benar enggak? Ya itu. Kan ini sama-sama benar, tapi prosedurnya bisa salah juga. Ya, rasa kasihan juga itu. Ya, iya, nah hanya faktor kasihan saja, tapi prosedurnya salah. Ini menggugurkan, melemahkan yang benar saja itu. Yang satunya sudah benar, prosedurnya sudah benar, ya. Yang satunya lagi ini juga di samping prosedurnya benar, ini benar juga pengambilan keputusannya. Kalau ini sama-sama benar, itu dampaknya. Dampaknya kalau ini guru yang diambil, dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya tentunya itu kita berharap dampak positif, bukan dampak yang negatif. Kira-kira Bapak apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Misalnya Bapak menyelesaikan di suatu tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau saya dalam pengambilan suatu keputusan itu yang pertama yang perlu dipahami, keputusan itu bisa sifatnya emergensi, harus secepatnya diambil. Ada yang keputusan itu bisa ditunda, artinya ada tidak harus seketika ini juga ambil keputusan. Dan harus dipertimbangkan. Nah, itu dilihat dari jenis permasalahannya. Nah, kalau itu permasalahannya emergensi, kita secepatnya. Tapi meskipun secepatnya, jangan sampai kita melupakan prosedur. Nah, jadi prosedur termasuk juga pendapat dari tim yang sudah bentuk, karena kita sudah punya tim. Jadi apa-apa yang kita putuskan itu jangan karena ini suatu emergensi yang harus melupakan, meninggalkan prosedur Anda. Kenapa kok harus prosedur-prosedur yang ada itu harus selalu kita kedepankan? Karena apa? Karena keputusan itu nanti kalau sudah menjadi keputusan sekolah ternyata di situ tidak salah dan mempunyai dampak negatif, yang salah itu adalah sekolah itu sendiri. Iya. Makanya di situ prosedurnya tetap dilakukan dan itu diputuskan dalam rapat tim, kemudian melibatkan semua stakeholder yang sudah kita bentuk, tentunya berdasarkan fakta yang ada, kemudian kita catat kesimpulan. Kalau itu tempatnya kita di mana saja, bisa di ruang sekolah, bisa di ruang meeting, itu terserah. Kemudian apabila keputusan itu tidak mendesak, tidak emergensi, bisa saja kita itu menentukan tempatnya di mana. Ya, kemudian bisa lebih longgar, misalnya ini juga lebih banyak melibatkan yang lain, jadi semua teman-teman yang kita dari wali guru, dari guru, perwakilan dari orang tua, bisa perwakilan dari pemerintah, itu semuanya kita bisa dari tempatnya. Biasanya kalau kita di sekolah juga di tempat lain, yang penting keputusan
memberikan manfaat yang Iya. bisa atau dampak yang bisa. Ya. Kemudian Bapak, ini pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan ini kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus D5 etika tadi? Betul. Saya dalam pengambilan keputusan bersifat dilema etika, ya, itu ada untuk permudah saya membentuk tim. Ya, jadi tim itu nanti yang membawa fakta ke kita. Ya, jadi datanya berdasarkan fakta yang ada begini. Bagaimana ini solusinya? Nah, satu keputusan, gitu lah. Nah, tetapi di situ berdasarkan fakta yang ada. Nah, dari tim kecil itu baru kita bawa ke ranah lebih besar. Misalnya didapat koordinasi antar waka atau kewakaan, kemudian bisa lagi dengan perwakilan sebenarnya baru kita ambil satu keputusan dan bisa dijadikan sebagai pilihan di antara yang benar itu tadi. Ya. Jadi ada tim di situ. Ya, untuk mempermudah itu harus ada kerjasama di situ antara tim ini. Jadi di situ kita melihatnya lebih mudah. Karena kalau sendiri nggak mungkin ya Bapak. Iya. Nah, kalau kita sendirian berarti ya keputusan kita tanggung sendiri. Gitu. Namanya itu kepemimpinan yang otoriter. Nggak bisa sekarang itu ya, karena kita tidak ada sekarang itu orang yang super itu. Tapi justru orang super sekarang itu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Gitu. Ya. Jadi keputusannya keputusan bersama, bukan keputusan juga. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan D5 etika ini? Begini, banyak hal yang saya dapati masalah D5 etika ini untuk mengambil satu keputusan. Jadi misalnya begini, jadi ada seorang siswa ini jarang mempunyai skor yang tinggi, gitu lah misalnya. Skor yang tinggi karena sering tidak masuk dan sebagainya. Jadi pernah kita itu mempunyai seorang siswa laporan dari tim tatib bahwa anak ini sering tidak masuk sekolah, sehingga skornya sampai banyak. Dan anak-anak ini kadang-kadang ya itu tidak masuknya itu tanpa keterangan. Ternyata anak ini setelah ditelusuri, setelah ada laporan kita, itu anak ini mempunyai suatu yang permasalahan di rumahnya, di pihak keluarganya, di mana orang tuanya itu adalah keduanya bercerai, jadi dia tinggal sama neneknya. Setelah tinggal sama neneknya, itu ternyata neneknya ini orang yang sudah tidak mempunyai kekuatan secara ekonomi. Setelah itu, kalau kita ambil satu kesimpulan bahwa ini nakal, keputusan kita itu ke arahnya nakal, maka anak ini jelas nanti akan dikembalikan ke orang tua. Iya. Dan dampaknya kepada anak ini nanti lebih parah, bukan lebih baik. Apa tindakan saya? Saya panggil tim yaitu untuk mensurvei termasuk dari BK-nya, dari wali kelasnya ke rumahnya. Ternyata benar anak ini tidak masuknya itu karena dia itu pada waktu itu kan dia masih kelas 10, diterapkannya pakaian batik yang batik di hari-hari tertentu. Sementara anak ini mau membeli baju batik ini tidak mampu, ya. Karena mbahnya itu memang orang yang secara ekonomi tidak berdaya. Orang tuanya sudah baru ketahuan seperti itu, kita bawa lagi faktanya seperti itu, kita
Oh berarti titik permasalahannya ini karena tidak punya seragam, dia tidak bukan karena nakal. Ya, dia itu mau masuk, tapi kalau dia itu rasa minder gitu. Akhirnya apa solusinya? Kita ambil satu keputusan, tolong anak ini dipanggil ke sekolah, dudukkan di sini, kita tanyakan, saya tanyakan itu. Permasalahannya memang itu, termasuk banyak foto-fotonya sudah ada, semuanya waktu sudah ada. Akhirnya apa? Saya berikan itu seragamnya, saya bawa. Akhirnya anak ini masuk. Anak ternyata ini anak yang rajin, meskipun dalam konflik keluarganya itu tidak bagus gitu lah. Akhirnya apa? Anak ini justru anak yang kecerdasannya luar biasa. Nah di kelas 2-nya dia anak ini sama saya karena laporan dari guru-guru anak ini anak rajin dan anak yang punya kecerdasan luar biasa. Akhirnya saya ikutkan USN anak ini di bidang kimia. Ya masuk sampai ke profesi. Itu kalau kita mengambil suatu keputusan bahwa anak ini harus dikembalikan ke orang tua pada saat itu, ya bagaimana seandainya kita itu membuat keputusan salah seperti itu, bagaimana dampaknya? Dan anak ini ternyata dengan seperti ini, meskipun anak ini tidak ekonominya secara tidak ya dari segi ekonomi, akhirnya dia di kelas 3 sama saya sudah langsung bidik misi. Diterima di UB jurusan TI. Sekarang itu sudah jadi asisten di Universitas Wijaya jurusan TI. Itulah dampak dari sebuah keputusan yang tidak gegabah. Ya. Iya. Nah, perlu ada prosedur atau langkah-langkah. Ya, kalau kita benar kita itu sebenarnya mengambil sesuai dengan aturan, udah skor sekian dikeluarkan, ya benar, kan ya. Tapi apakah dampaknya? Keputusan itu tidak semuanya harus saklek dengan. Iya. Tapi melihat dampaknya bagaimana. Nah, ternyata anak ini punya potensi yang baik. Nah, itulah kita harus bisa melihat secara jernih, secara luas sebenarnya apa problem dari anak itu sebenarnya. Saya merasanya baru kita itu mengambil satu keputusan kita waktu itu. Anak lanjutkan berikan ini berikan fasilitas anak bisa belajar dan bisa belajar. Terima kasih. Yang bisa saya tarik kesimpulan tadi, cari akar permasalahannya terlebih dahulu untuk mengambil keputusan gitu ya. Betul. Jadi berdasarkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta. Lakukan prosedur yang benar. Ya, dengan itu baru kita melihat apa yang akan kita ambil keputusan dampaknya. Dan dampaknya. Sesuaikan prosedur, cari akar permasalahan dan dampaknya. Baik. Ya, Bapak, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan di wawancara atau demonstrasi konteks aktual ini, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan mohon maaf ini Bapak sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan semakin sukses. Semakin sukses ya. Sebagai guru penggerak, mudah-mudahan lancar semuanya berjalan dengan baik ya. Ya, mohon doanya Bapak. Ya, memberikan manfaat yang besar ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada perlu dengan saya? Monggo, silakan duduk, Novi. Masuk. Ganggu ya Pak, sepertinya sedang sibuk itu. Ini langsung ditutup laptopnya. Oh, iya. Ya, mohon maaf Bapak, ini saya minta waktunya Bapak sebentar karena saya dari CGB Angkatan 7 mendapatkan tugas untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual dan salah satunya saya harus mewawancarai pimpinan di sekolah. Dalam hal ini saya minta Bapak untuk berkenan diwawancarai dalam hal pengambilan keputusan karena saya melihat selama ini kan kurikulum pasti banyak masalah ya Bapak ya, betul dan
mungkin ada hal-hal pertimbangan khusus dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Nah, iya. Sedikit curhat apa tentang materi pengambilan keputusan nih? Tentang pengambilan keputusan, Oke. Pak. Iya, ya. Begini Bapak, langsung saja mungkin ya Bapak ya. Ya. Karena saya lihat Bapak ini kok kayaknya sibuk dari tadi. Iya, ngerjakan nilai Bu. Oh nilai, iya nilai. Bareng Ibu kan? Saya jadi lupa Pak. Aduh, iya benar-benar. Ini Bapak, pertanyaan yang pertama. Selama ini kan banyak kasus-kasus itu Pak ya. Entah itu benar-benar atau benar lawan salah. Nah, bagaimana Bapak sebagai wakakurikulum mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Novi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Iya. Kemudian tetap semangat mengerjakan tugas-tugas LMS-nya. Memang berat ya, dengan tambahan Bu Novi sebagai asisten kurikulum yang luar biasa mantap pekerjaannya. Nah, di dalam pekerjaan kami di dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum tentu saja sangat sering sekali mengena ke semua guru ya. Jadi kita langsung berhadapan dengan semua guru berdasarkan kebijakan-kebijakan sekolah. Sehingga pasti ya muncul beberapa hal yang mungkin ada seorang guru, beberapa guru kurang memahami, tidak sependapat dengan kebijakan atau keputusan kurikulum yang sudah diambil. Nah, dalam hal ini pasti kita sudah memikirkan matang-matang ya keputusan-keputusan yang kita akan share, akan sampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya. Demi perkembangan pendidikan di sekolah kita bersama. Contoh-contoh masalah yang muncul adalah ketika kita mengeluarkan kebijakan. Contohnya apa ini Pak? Teman-teman itu tidak cocok tidak sesuai, ada yang efeknya banyak juga yang ada yang pro, ada yang kontra ya, gitu ya. Yang kontra pun macam-macam juga. Ada yang kontra tapi tetap melakukan, ada yang kontra tapi nggak mau tahu, ada yang kontra tapi bahkan tidak mau melakukan. Ini bermacam-macam, dan itu kita sudah memikirkan masa-masa sebelum mengeluarkan keputusan tersebut. Suatu contoh misalkan kita kan sedang dalam rangka melaksanakan kurikulum baru, pelaksanaan kurikulum baru. Berbagai macam dilema muncul ketika kita harus menerapkan beberapa kebijakan kurikulum. Nah, pun dengan pelaksanaan teknisnya. Nah, ini masih kebijakan ya, belum pelaksanaan teknisnya. Pelaksanaan teknis contohnya rapot misalkan, kita menggunakan rapot migrasi dari rapot lama, versi lama ke versi baru. Nah, kita tahu bersama bahwa rapot lama sudah sangat familiar ya dengan teman-teman ya, sudah nyaman, sudah enak, nggak mau diganti lagi, atau mereka sudah biasa. Nah, sedangkan kita migrasi ke kurikulum rapot kurikulum yang terbaru, versi baru, itu sebenarnya justru malah membantu mereka. Lebih simpel, membantu mereka, lebih cepat. Tapi ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semuanya menerima dengan baik. Tidak mau keluar dari zona nyaman gitu. Betul sekali. Beberapa sudah nolak dulu sebelum belum tahu disosialisasi belum. Betul sekali. Sudah, apa ini nggak usah dan seterusnya. Padahal kita mau tidak mau harus migrasi ke rapot versi baru. Begitu Bu. Ya. Kemudian nih, seperti kasus-kasus tadi, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Nah, seperti tadi contohnya ya, di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, yang pertama kita kembali ke aturan ya. Kita harus bagaimana, kita harus melakukan apa berdasarkan pada aturan. Aturan itu kan sudah ditentukan ya, sesuai dengan undang-undang, surat edaran dan sebagainya. Keputusan menteri itu ya? Iya, betul sekali. Jadi edaran dan kementerian dan seterusnya. Nah, dari itu kita kembali ke aturan. Dari aturan itu kita melaksanakan. Setelah melaksanakan pasti kita akan harus lebih care kepada bagaimana kondisi di sekolah. Ya, peduli terhadap guru-guru ya. Ada guru-guru yang misalkan ya, contohkan lagi, kita ada rapot tadi. Dari migrasi dari rapot lama ke rapot baru kan tentu saja perlu penyesuaian ya. Dan kebetulan kita terhadap penyesuaian itu tidak langsung kita share, kerjakan tidak.
kurikulum sudah membentuk tim. Ya, ini salah satu menyiasati ya strategi kita untuk tidak terlalu banyak yang menolak atau tidak mau peduli atau acuh ya. Kita melakukan pendampingan, menyampaikan kepada teman-teman apakah ada yang kesulitan. Kalau ada kesulitan, sampaikan pada kami akan membantu. Jadi tidak perlu guru-guru itu datang ke kami datang ke guru-guru untuk menyampaikan rapot versi baru kurikulum Merdeka. Kita yang jemput bola ya, gitu ya Pak. Alhasil apa? Alhasil manfaatnya sangat terasa sekali ya. Mereka lebih senang ternyata, mereka menerima, merasakan kemudahan, merasakan begitu cepat dan sesuai dengan pembelajaran. Nah ini dia, yang kelima ini sesuai dengan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka kita kan ada P5 ya, di versi rapot yang lama kan tidak ada. Betul. Yang baru ada, mereka bersyukur sekali ternyata difasilitasi. Tidak harus menggunakan, mereka berpikir di awal nggak mau karena dipikir menggunakan manual, harus ngetik lagi, harus membuat format lagi, ternyata tidak. Dan alhamdulillah untuk permasalahan yang ini ya, contoh yang saya sampaikan ini tidak ada kendala yang berarti. Ya, baik, itu kira-kira masuk dalam langkah-langkah pengambilan keputusan atau memang ada langkah-langkah atau prosedur lain yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Salah satu contohnya seperti tadi itu. Ya, terima kasih. Jadi setiap kebijakan yang kita sampaikan, kita share, kita menjadi kebijakan kurikulum di sekolah ini pasti diawali dari kembali ke aturan yang pertama, yang kedua efeknya bagaimana, kondisi lapangan yang terjadi seperti apa. Jadi sebelum keputusan itu disampaikan, dilontarkan ke teman-teman, di-share, kita sudah punya gambaran identifikasi ya apa yang akan terjadi nanti ketika keputusan itu dilakukan dan disampaikan pada guru-guru. Nah itu dia. Nah ketika keputusan itu kemudian sudah disampaikan pada teman-teman, nah baru kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sampaikan dengan yang sudah kita identifikasi sebelumnya, dan kebanyakan sesuai dengan tepat sasaran ya, sesuai dengan identifikasi kita. Dan jika tidak sesuai dengan sasaran, kita langsung bergerak untuk menyelesaikannya dengan cepat bersama dengan tim. Jadi tidak harus saya sendiri ya, jadi harus menggunakan tim, teman-teman kurikulum, dan tentu saja atas persetujuan kepala sekolah. Siap. Berarti dilihat aturannya dulu, kemudian dampaknya bagaimana itu, dan pertimbangan terhadap dampak itu yang penting ya Pak. Ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya. Iya. Nah ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika kan benar lawan benar, benar lawan benar, benar lawan salah. Banyak sekali kasus yang kita hadapi seperti itu. Langkah-langkah kita yang paling efektif yaitu pendekatan personal, pendekatan diri. Tapi sebelum pendekatan kita sudah identifikasi dulu ya, identifikasi dulu apa yang terjadi sebenarnya sih, yang kenapa kok yang salah itu tetap saja tidak mau untuk dibawa ke yang benar. Nah, pasti ada dasar-dasar, mereka mesti punya dasar-dasar mengapa kok melakukan hal tersebut. Pun dengan yang benar sekalipun ya, pasti ada dasar-dasarnya. Nah, kita mempelajari itu. Kemudian hal yang efektif adalah melakukan pendekatan komunikasi yang pendekatan personal ya. Itu humanis. Pendekatan personal yang humanis pada pihak-pihak tertentu yang terlibat di dalamnya. Itu penting sekali menurut saya, karena kalau tidak melakukan pendekatan pasti akan terbentur lagi dan tidak akan selesai, berlarut-larut dan akhirnya menjadi masalah berkepanjangan. Iya, betul. Nah, kemudian ini Bapak, selama buat keputusannya di kurikulum ini ya, kira-kira tantangannya apa Pak? Ya, tantangannya di sekolah kita ada banyak guru. Betul. Banyak guru, tentu saja dengan berbagai karakter. 30 sampai kita berapa, 80 ya, 80-an ya, 80 guru itu mempunyai karakter karakter yang berbeda-beda. Satu karakter saja, satu guru saja bisa jadi punya 2 karakter kan ya. Betul. Bisa jadi 3 karakter. Sekarang
sempat mendukung, besoknya tidak mendukung. Nah itu alami yang harus kita hadapi. Nah dari karakter itu kita pelajari, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus memahami itu, dan kebijakan-kebijakan harus sudah ditelaah lebih dulu, didalami lebih dulu, efeknya bagaimana, kebermanfaatannya bagaimana. Kalau kemudian efek samping negatifnya seperti apa, kita minimalisir. Kalau memang mau tidak mau harus dilakukan. Iya, butuh ya Pak ya. Butuh effort yang Iya, luar effort biasa. yang luar biasa, Karena yang menyangkut ekstra. semua guru ya. Betul. Dan berbeda-beda kepala, berbeda-beda pemikiran gitu ya Pak ya. Kalau hanya untuk 1-2 orang guru, kebijakannya ya mungkin lebih mudah ya. Iya. Dan untuk memuaskan orang, semua orang mungkin tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya Bapak ya. Luar biasa. Ini kemudian ini Bapak, dalam mengambil keputusan itu, terutama penyelesaian kasus dilema etika, ada jadwal tertentu enggak Pak? Atau misalnya Bapak menyelesaikannya di suatu tempat, ada bentuk atau prosedur, dan kira-kira seperti apa yang Bapak jalankan ini? Iya. Kalau bentuk bagaimana pemecahan masalahnya, prosedurnya bagaimana, kita harus melihat kasusnya dulu ya. Iya, masalahnya seperti apa. Kalau permasalahannya itu terkait dengan kedinasan, terkait dengan tata tertib, visi misi sekolah, kita menyelesaikannya dengan aturan. Dengan aturan, kalau memang perlu melibatkan kepala sekolah, kita libatkan dengan kepala sekolah, sehingga tidak menyalahi aturan. Tapi kalau permasalahan yang muncul itu personal, individual, ya kita selesaikan secara penuh hangat, ya. Face to face gitu. Face to face, penuh kehangatan, humanis, itu lebih manusiawi. Karena kalau tidak seperti itu, ya seperti yang tadi saya sampaikan, pasti akan menjadi masalah berkepanjangan, dan akan terpendam, nanti lama-lama muncul lagi. Nah itu kita meminimalisir seperti itu. Bagaimana penyelesaian masalah secara humanis dan selesai pada saat itu dan saling menerima. Ya, demi keberlangsungan sekolah kita juga tentunya ya Pak ya. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak seseorang atau orang lah atau faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan keputusan, dalam pengambilan keputusan selama ini? Iya. Faktor-faktor, orang-orang, pihak-pihak yang membantu itu sangat banyak sekali ya. Ya kalau dihitung atau dilihat, hampir semuanya stakeholder sekolah ini membantu kebijakan-kebijakan yang atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Satu contoh misalkan ada guru yang mangkir ya, ada guru yang mangkir nggak mau ngajar karena permasalahan individu yang kita tidak tahu seperti apa ya. Itu kita libatkan komite, kita libatkan kepala sekolah, kita libatkan teman dekatnya, kita libatkan kepala cabang dinas, kemudian kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Itu kan akhirnya melibatkan semuanya, termasuk kita melibatkan murid juga untuk mencari data bagaimana kondisi yang sebenarnya. Artinya kesimpulannya, siapa saja pihak-pihak yang mendukung, hampir semuanya bukannya hampir, semuanya mendukung, membantu ya, jika permasalahan itu muncul. Iya, karena memang berkolaborasi dengan orang lain itu memang sangat penting. Ya. Dan alhamdulillah sekolah kita sangat lihai untuk berkolaborasi, Bu, luar biasa. Saya merasakan sendiri bagaimana sekolah ini berkembang bersama dengan rekan-rekan di sini yang luar biasa hebat dan mendukung kebijakan sekolah. Ya. Tidak hanya kurikulum saja, tapi semua kebijakan sekolah. Oke, ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Udah terakhir tuh ya? Oh ya, masih kurang ya Pak? Iya. Nanti di luar ini saya beri pertanyaan yang lebih banyak lagi. Sepertinya Bapak sudah tidak sabar ini buat menjawab. Nah, ini Pak, kira-kira dari pengambilan keputusan selama ini, pembelajaran apa yang Bapak ambil? Ya, dari berbagai macam masalah, berbagai macam benturan, berbagai masalah kendala yang kita hadapi itu, kita bersama-sama nih, bukan saya pribadi, tapi karena ini kurikulum kan tidak saya sendiri, tapi rekan-rekan semuanya di dalam kurikulum ini sangat membantu sekali jalannya pembelajaran di sekolah ini. Iya, betul. Yang kita ambil hikmahnya yaitu bagaimana kita berkolaborasi bersama dengan semua pihak di sekolah ini, tidak harus
mematok dengan siapa saja. Oh, saya harus berusaha dengan humas. Tidak seperti itu, tapi semuanya bisa di rangkul bersama, kita bicara bersama untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, untuk keberlangsungan, untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid ya, gitu ya. yang hebat, yang luar biasa. Ya, maju bersama hebat semua. Betul gitu ya sekali. Pak. Gitu. Wow, pembicaraan yang luar biasa ini. Saya perlu banyak belajar nih dari Bapak. Wah. Sebagai pengambil pemangku kebijakan, pengambil keputusan di kurikulum itu kan bagian terpenting juga ya Pak di dalam sekolah, karena berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang berpihak kepada murid. Perlu banyak belajar ini. Sama-sama belajar, Bu. Belum tentu kan saya lebih bagus daripada Bu Novi. Bu Novi kan pasti punya kelebihan yang saya tidak punya. Itu Namanya kolaborasi itu, Bu. Iya, betul, di situ. Kita harus jaga kolaborasi kita ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Monggo dilanjutkan, mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Nggak dilanjutkan Pak nilainya biar cepat selesai saya juga. Mari Bapak. Cepat selesai juga. Iya, amin. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Dan hari ini saya akan mewawancarai Kepala SMAN 1 Galis Kabupaten Pamekasan dengan Ibu Dr. Anda Sri Martini MPD. Lebih lanjut, langsung saja kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, ini mengganggu waktunya Ibu. Ya. Saya mohon izin sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas saya di CKT Angkatan 7 untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh. Tapi semoga jawaban saya nanti kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Siap, insya Allah Ibu itu orang yang Masya Allah gitu ya Bu. Sebelumnya ini Bu, bagaimana kabar Ibu? Sudah lama tidak bertemu nih soalnya. Alhamdulillah baik, sehat. Meskipun di situasi bulan puasa kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai ASN. Di samping kita harus melakukan kewajiban kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan terus ya Bu. Amin ya. Baik Ibu, untuk biar waktunya lebih efisien saya langsung saja mungkin ya Bu ya. Boleh ya. Baik, ini Ibu, selama ini kan ketika Ibu menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah, Ya. ada berbagai macam kasus yang membutuhkan penanganan. Nah, butuh pengambilan keputusan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah ini merupakan dilema etika ataukah masuk ke bujukan moral? Oh gitu ya. Di dalam saya menjalani sebagai kepala sekolah itu memang ada beberapa kasus yang harus kita hadapi. Nah, untuk menyelesaikan mengambil keputusan itu memang kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Apakah kasus ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, untuk membedakan itu kita perlu melakukan uji. Jadi identifikasinya dengan atau analisisnya dengan melalui uji. Yang pertama yaitu uji tentang legal. Artinya legal ini, kasus ini berkaitan dengan hukum pidana atau bukan. Kalau dari uji legal ini sudah terjawab bahwa kasus ini ada kaitannya dengan hukum pidana, berarti kita harus mengambil keputusan mau berpihak kepada yang benar atau yang salah. Nah, berarti jelas ini kasus ini adalah bujukan moral.
berarti cukup sampai di sini. Iya. Tetapi kalau kasus ini termasuk bukan pidana, berarti nggak cukup hanya uji legal, harus dilanjutkan kepada uji regulasi atau standar profesional. Misalnya kalau kita sebagai guru, misalnya ini termasuk pelanggaran kode etik atau bukan? Kalau termasuk ini pelanggaran kode etik atau perundangan yang berlaku, maka bisa jadi kasus ini itu adalah benar-benar, bisa jadi kasus ini benar salah, tergantung pelanggarannya tuh sampai di mana. Nah, kalau pelanggarannya cukup berat, itu jelas menyalahi aturan, berarti kita harus berpihak ke benar yang salah. Tetapi kalau pelanggaran kode etik itu hanya pelanggaran kedisiplinan biasa, nah itu bisa jadi benar-benar. Nah itu kasus ini tidak bisa berhenti sampai sini, harus dilanjut uji berikutnya, yaitu uji intuisi. Nah uji intuisi itu berdasarkan kata hati kita dalam mengambil keputusan. Nah itu dibutuhkan kepekaan intuisi dan ketajaman intuisi. Jadi dalam mengidentifikasi kasus melalui uji tadi itu 3. Jadi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, yang terakhir yaitu uji intuisi. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama tadi kan Ibu mengatakan ada benar-benar, ada benar salah. Nah, bagaimana jika kasus-kasusnya ini dua kepentingan yang sama-sama benar dan menyangkut atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, itu yang betul-betul agak susah, tetapi memang harus kita hadapi. Nah, kalau saya sudah dihadapkan kepada ternyata kasus ini melalui uji itu ternyata kasus ini adalah termasuk dilema etika. Gitu. Kita harus melihat 4 paradigma. Yang pertama, paradigma yang harus kita pertimbangkan, kasus ini menyangkut untuk individu atau masyarakat. Individu ini dalam pengertian bisa jadi arti yang sebenarnya memang individu perorangan, bisa jadi dengan pengertian sekelompok kecil. Nah, kalau masyarakat dengan kelompok besar, kita harus tetap punya prinsip, kita harus berpihak kepada kebaikan untuk kelompok yang lebih besar. Itu paradigma pertama. Paradigma yang kedua, dihadapkan benar-benar. Nah, kadang kita sulit harus memilih ini untuk rasa keadilan atau kasihan. Nah itu. Jadi pertama kali yang harus kita tempuh adil, tetapi untuk situasi tertentu, person tertentu dengan kondisi yang keunikan tertentu, kita harus tetap mempertimbangkan rasa. Nah, gitu. Kemudian paradigma yang ketiga, yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi kadang kita ngambil satu kasus itu kita harus dihadapkan pada apakah saya harus berkata jujur, ataukah saya harus mempertahankan solidaritas dan kesetiaan kawanan saya. Nah, itu berat itu. Tetapi tetap jujur itu penting, tetapi rasa setia kawan itu juga tidak boleh dikorbankan. Berat sekali. Dan yang terakhir, dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan keputusan yang kita ambil nanti efeknya itu hanya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi prioritas kita, keputusan itu bukan hanya kebaikannya adalah untuk jangka pendek, tetapi kalau bisa untuk jangka panjang. Jadi itu. Jadi untuk kalau dihadapkan kepada permasalahan dilema etika yang benar-benar itu harus kita mempertimbangkan 4 paradigma itu. Berarti harus mempertimbangkan 4 paradigma gitu ya, Bu, dalam mengambil keputusan. Betul. Kemudian dalam 4 paradigma itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Betul. Sebetulnya karena saya berbasis dari guru IPA, guru fisika, di ilmu IPA itu tentang hakikat fisika itu sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan metode ilmiah secara saintifik. Sebetulnya untuk mengambil keputusan itu juga tidak jauh-jauh dari itu. Jadi
melalui tahapan atau langkah-langkah, kalau nggak salah 8 atau 9 langkah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangan, itu baik benar-benar maupun benar salah. Kemudian kita menyaring melalui uji tadi. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau sudah tahu kasus ini dilema etika, kasus ini termasuk bujukan moral, setelah itu kita akan menentukan atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau di sekolah bisa jadi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan masyarakat, atau guru dengan masyarakat. Itu kita, nah setelah pihak-pihak yang terkait itu kita libatkan, baru kita akan mengumpulkan data-data yang relevan. Pengumpulan data persis dengan metode ilmiah. Jadi mengumpulkan data itu banyak caranya. Kadang kita dengan ngobrol itu tidak secara langsung kita peroleh data. Kita mendengarkan perbincangan dari rekan-rekan itu sebetulnya data bagi seorang pemimpin. Bisa melalui observasi atau melalui angket atau wawancara. Kemudian langkah berikutnya setelah data terkumpul, kita melakukan uji. Jadi mengidentifikasi masalah itu melalui uji yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu ada uji legal, uji regulasi atau standar profesional, yang terakhir adalah uji induksi. Nah, dari uji itu misalnya ketemu bahwa kasus ini termasuk kasus benar, sama-sama benar, yang masuk kepada kategori dilema etika. Nah, berarti kita harus memandang 4 paradigma tadi itu, yaitu apakah individu atau masyarakat, antara keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran dengan kesetiakawanan, yang terakhir jangka pendek atau jangka panjang. Kalau paradigma itu sudah kita temukan, untuk memperhalus lagi dalam kita mengambil keputusan, kita harus menggunakan prinsip resolusi, identifikasi resolusi dengan prinsip cara kita berpikir. Nah, cara kita berpikir itu yang bagaimana? Kalau ahli mengatakan yang pertama itu adalah end-based thinking, jadi berbasis kepada hasil akhir. Apakah dari keputusan kita ini hasil akhirnya bagaimana, efeknya bagaimana? Itu harus kita pikirkan. Itu prinsip itu. Kemudian yang kedua adalah rule-based thinking. Apakah keputusan kita ini menyalahi aturan atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Dua ini seperti NKRI, harga mati. Ya. Nah, tetapi kita tidak boleh mengabaikan prinsip yang ketiga, cara berpikir yang ketiga, yaitu care-based thinking, yaitu berdasarkan atau berbasis kepada rasa peduli. Kenapa? Kalau hanya berbasis kepada hasil akhir dengan aturan, biasanya keputusan yang kita ambil itu akan kaku, tidak fleksibel. Tetapi dengan mempertimbangkan care-based thinking, itu menjadi keputusan akan lebih luas, lebih luas, enak, dan lebih diterima memanusiakan semua manusia. betul, gitu ya. ya Bu. Kemudian langkah berikutnya, kalau sampai kita sudah paradigma itu kita gunakan, nanti akan kita sampai kepada apa? Muncul yang namanya trilema, opsi trilema. Jadi di antara benar-benar itu akan muncul, biasanya itu tidak terduga sebelumnya, ada opsi pilihan yang menjadi jalan tengah. Nah, itu dasar-dasar untuk kita langkah berikutnya, ambil keputusan. Nah, setelah keputusan diambil, langkah terakhir yaitu apa? Melihat dari keputusan yang pernah kita ambil, dilihat, diamati, kita lakukan refleksi. Nah, kita evaluasi, refleksi. Wow, ternyata keputusan kemarin ini efeknya seperti ini. Nah, tingkat efektivitasnya juga seperti ini, dan ini menjadi acuan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus Selanjutnya. itu
itu langkah-langkah ya. Berarti ada 9 langkah pengujian sebelum Ibu membuat keputusan gitu ya Bu. Dan Betul. ini ada korelasinya dengan scientific karena Ibu Betul. dasarnya adalah mengajar fisika. Iya, sesuai dengan metode ilmiah. Iya, metode ilmiah. Betul. Nah, baik, selanjutnya Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, yang menurut saya efektif itu tidak jauh dari 9 langkah tadi. Jadi kalau ini yang paling pas untuk diambil, kita harus tetap mempertimbangkan 3 cara berpikir tadi. 3 prinsip tadi 3 itu ya, prinsip Bu. berpikir tadi. Jadi dalam kita mengambil keputusan tidak semerta-merta hanya kepada berorientasi hasil akhir, tidak hanya serta-merta berorientasi kepada ini nyalai aturan atau enggak, tetapi yang terpenting kita harus melihat sisi humaniora. Jadi harus ada humanisnya. Betul, ini humanisnya. Dan yang terlebih kita harus berpihak kepada kebaikan untuk orang banyak. Mohon maaf ini Bu, sambil batuk ini Bu. Tentunya dalam pengambilan keputusan selama ini juga ada tantangan tersendiri ya Ibu. Betul, ya. Kira-kira apa saja nih Bu tantangan Ibu selama menangani kasus-kasus dan bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya itu tantangannya? Betul. Selama ini kasus-kasus yang saya tangani itu ada beberapa yang cukup menantang, menjadi challenge bagi saya. Ya. Yang pertama, kalau saya dihadapkan kepada kasus yang hubungannya dengan rasa keadilan dan kasihan. Itu berat sekali, di mana di satu sisi saya harus menjunjung tinggi rasa keadilan, tetapi saya juga tidak boleh mengabaikan rasa kasihan karena situasional yang saya hadapi, misalnya person yang memiliki keberadaan yang unik, kondisi yang unik. Nah itu nggak bisa, dan itu saya harus tetap pada rasa keadilan, tetapi humaniora saya mengajak untuk tetap mempertimbangkan rasa welas asih atau peduli tadi ya, ya, Bu, ya. Dan yang kedua lagi, ini pernah saya hadapi, kalau saya dihadapkan pada kasus yang mana kasus itu saya harus memihak kepada kebenaran atau kejujuran, ataukah solidaritas atau kesetiakawanan. Nah, itu saya harus berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Kalau dihadapkan 2 hal tadi, saya harus secara cermat melakukan 9 langkah itu, dan yang paling penting saya harus melakukan itu dengan tidak mengabaikan uji intuisi. Ya. Jadi kepekaan, ketajaman intuisi itu yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan hal-hal yang menantang tadi. Jadi saya harus tetap adil, tetap humaniora, dan saya harus tetap berkata yang sebenarnya, kebenaran dan kejujuran, tetapi saya dengan tidak mengorbankan kesetiaan. Berarti tetap berlaku adil tanpa harus tetap peduli tanpa harus ini ya Bu, mengabaikan keadilan, aturan, mengabaikan keadilan, dan memperhatikan solidaritas, tapi kita tetap juga menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Tadi Ibu sudah mengatakan tentang tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, kira-kira Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu tidak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika ya Bu ya. Nah misalnya Ibu menyelesaikannya di tempat pada saat itu, atau adakah atau menggunakan prosedur-prosedur tertentu dalam penyelesaian keputusan tersebut? Kira-kira bagaimana Ibu? Oh iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kasus itu bisa saya pilah untuk dilema etika ini. Ada yang kasus sifatnya itu bisa berulang. Oh, berulang artinya kasus itu bisa muncul setiap tahun, misalnya dengan kenaikan kelas, pelulusan, penerimaan siswa baru.
kita mesti dihadapkan suatu dilema etika. Nah, kalau sifatnya berulang seperti itu, kita bisa melakukan sesuai langkah-langkah secara terjadwal. Misalnya kita kapan melakukan identifikasi. Kita secara berkala melalui rapat atau pertemuan kecil mengajak pihak-pihak yang terkait, mengumpulkan data-data relevan. Seperti itu secara terjadwal. Nah, itu untuk kasus-kasus yang berulang dan sifatnya sering terjadi rutin ya. Tetapi ada kalanya kasus itu muncul secara tiba-tiba atau spontan. Nah, itu tidak pernah bisa kita hindari seperti itu. Nah, kalau sifatnya seperti itu, kadangkala kita dituntut untuk menyelesaikan saat itu juga di tempat itu juga karena sifatnya kadang situasional, kadang mendesak, urgent. Ya. Jadi seperti itu. Tapi tetap menggunakan 9 prosedur. Berarti tergantung pada sifatnya ya Bu ya, apakah itu sifatnya rutin, mendesak ataukah tidak gitu ya Bu ya. Jadi berulang, rutin atau spontanitas. Ya, betul. Nah, kira-kira ini Bu, dalam pengambilan keputusan selama ini, adakah orang yang membantu Ibu atau mungkin ada faktor-faktor pendukung yang membantu atau mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Oh iya, saya seperti kan tidak tiba-tiba, tetapi melalui proses. Bagi saya ada 2 tokoh penting yang menjadi inspirasi saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah saya kan pernah bekerja di beberapa tempat. Saya bisa mengambil pengalaman dari pemimpin-pemimpin saya terdahulu dalam mengambil keputusan. Pasti ada figur-figur yang bisa saya contoh, panutan yang bisa pengalamannya bisa saya adopsi dan adaptasi. Mengambil keputusan yang adil tanpa mengabaikan rasa welas asih tadi, pasti ada itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua saya. Orang tua saya itu figur yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena orang tua kadang dihadapkan pada suatu pilihan yang mana pilihan itu harus adil di mata seluruh saudara-saudara saya. Tetapi ya kadangkala ada saudara yang memang kondisinya berbeda. Keadilan itu tetap ada, tetapi rasa welas asih, kasih sayang itu juga tidak terabaikan. Nah, itu menjadi panutan saya 2 orang itu. Selain 2 figur itu, ada beberapa hal faktor yang mendukung saya dalam membantu mengambil keputusan. Pertama adalah pengalaman yang penting, jam terbang. Nah, saya seperti ini kan tadi sudah saya katakan tidak tiba-tiba melalui proses di mana saya dulu waktu saat jadi guru pernah terlibat atau diajak sebagai pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus. Yang kedua, saya kadang diminta atau menjadi sumber data yang relevan dalam menyelesaikan kasus. Itu adalah suatu pengalaman yang berharga. Dan faktor yang kedua yaitu apa? Ketajaman intuisi. Nah, ketajaman intuisi juga nggak bisa tiba-tiba, itu berproses, dilatih, diasah sehingga tajam dan peka untuk menangani suatu kasus. Ya. Seperti itu. Berarti memang dukungan dari orang-orang dan pengalaman itu sangat penting ya Bu ya untuk pengambilan keputusan. Apalagi kalau kita lihat suatu keputusan itu pasti akan berdampak gitu di kemudian hari. Jadi tidak boleh sembarangan gitu ya Bu. Ya. Nah, baik Ibu, di akhir perbincangan kita ini Bu, kira-kira dari semua yang telah disampaikan, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik berdasarkan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Banyak sekali sebetulnya, tetapi ada beberapa hal penting yang bagi saya ini adalah suatu pembelajaran yang luar biasa. Yaitu yang pertama, di dalam mengambil keputusan suatu kasus, kita tidak cukup berorientasi pada pemikiran and based thinking atau hasil akhir dan rule based thinking. Keputusan saya ini nyalai aturan atau tidak, tetapi kita harus juga mempertimbangkan care based thinking. Jadi
supaya keputusan yang diambil kita nanti memiliki dampak tetapi luas, fleksibel untuk dilakukan. Itu yang terpenting. Jadi tidak serta-merta harus sesuai aturan, harus hasil akhirnya segini, tetapi susah dilakukan dan dampaknya membuat orang lain itu apa ya, berat atau apa ya, di belakang kita membicarakan gitu ya, Bu, ya. harus dipertimbangkan. Jadi harus berpijak pada tadi and based thinking, rule based thinking, dan yang terlebih sebagai pelengkap adalah care based thinking. Itu yang pertama pembelajaran. Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan bahwa faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan di antara pengalaman. Artinya apa? Kalau suatu saat saya mengalami suatu kasus atau permasalahan yang menurut saya mungkin sulit untuk dipecahkan, itu sebetulnya cara Allah untuk memperbesar volume kapasitas berpikir saya. Kalau enggak dengan cara seperti itu, kan ada orang menanggapi permasalahan bagi orang lain sederhana, bagi dirinya itu adalah sesuatu yang berat. Itu berarti kapasitas berpikir volumenya masih belum luas ya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman kita dihadapkan kepada suatu masalah itu yang pertama, kapasitas kita dibikin bertambah. Dan yang kedua, itu cara Allah mengasah intuisi kita menjadi peka dan tajam. Sehingga dalam mengambil keputusan, nilai-nilai humanis itu masih tetap melekat dan tidak terputus. Keren ini Ibu tadi mengatakan bahwa cara Allah mengasah intuisi kita supaya lebih tajam gitu ya. Jadi apapun yang kita putuskan semuanya tetap kita serahkan kembali kepada Allah. Betul gitu ya. Kita manusia tidak memiliki daya upaya. Tugas kita hanya melakukan sesuai prosedur dengan melihat paradigma, kemudian resolusi dan cara berpikir, prinsip. Selebihnya milik Allah. Kepadanya kita milik serah. Wah, ini informasi yang luar biasa yang saya dapatkan dari Bu Titin hari ini, dan ini mungkin juga merupakan cara Allah memberikan pengalaman saya untuk belajar lebih banyak dari Ibu ya dalam hal pengambilan keputusan. Dan mohon dukungannya Ibu siap bagi pendidikan saya di CGP ini. Mudah-mudahan banyak hal yang saya dapatkan begitu, terutama melalui proses wawancara ini. Amin. Nah, mungkin itu saja Ibu yang sesi wawancara hari ini. Saya undur diri karena saya masih harus kembali ke sekolah. Boleh ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf sudah merepotkan dan sudah mengganggu. Oh tidak, tapi silaturahmi tetap nyambung. Iya, amin. Ya, Ibu. Terima kasih. Langsung ke sekolah? Iya, langsung sebentar lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.
hati, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi